tidak boleh frontal gitu loh. Harusnya tim hukum mereka merapat nih ke tim RI 1 gitu loh. Human, penuh kasih sayang, maksudnya nggak semua harus itu barbar tuh juga gitu. Ada momen dia udah barbar kemarin udah oke nih selesai 4 tahun ya kan, udah menjalani. Kalau saya dia tidak terlalu apa, jangan-jangan kan di 2026 ini udah bisa Agustus beliau diberikan misalnya pengurangan atas nama kemanusiaan, dia seorang ibu gitu. Gue mau nangis nih cerita ini, sumpah aku dengar langsung sih sebenarnya. Terus kita juga kalau mau bertindak kan takutnya nanti ini, maaf banget ya, dibilang sok tahu sok ini. Jadi mulut ini, maaf ya, mulut orang-orang yang merasa dekat dengan Niki tuh jangan terlalu tinggi lah, jangan terlalu lantang. Kau jagalah baik-baik mulut ya kan. Kita nih kalau mau ngomong hantam-hantaman bisa, tapi kita menjaga mulut. Mulutmu itu bisa membuat orang empati, bisa bikin orang care, bikin orang kasihan, bikin orang mau bantu. Tapi kalau misalnya kau dengan gayamu seolah-olah misalnya kayak keluarga Niki gitu kan, seolah-olah hantam juga, nggak begitu cara mainnya. Kau jagalah etikamu, mulutmu, nggak usah tinggi hati banget gitu loh. Kalau kau sedang susah, kau tunduk susah, jangan tinggi banget gitu. Kau lagi susah, bilang please help me, atau dibalik help me please. Mau pakai bahasa kampung, bahasa barat, bahasa Jerman, suka hatimu lah, tapi jangan sombong kali mulut. Nah, kalau kau lantam, kurang empati orang, pergi orang. Betul. Itu aja sih. Dan memang sudah Jangan pergi. gaya-gaya lah. Jadi gini, orang-orang hukum di Indonesia itu bisa dibayar juga bisa pakai hati. Iya. Tapi kamera itu bisa membantumu dengan kasih sayang. Jutaan orang bisa empati. Tapi dengan 1, 2, 3, 4 mulut yang tolol, kehabisan cinta dan kasih sayang orang, doa orang lari gitu, tahu nggak? Orang pun yang kepengen aware, care, ya kita ini kan bukan orang-orang apa juga, ngobrol penuh kemanusiaan gitu di balik layar. Nggak usah ngomong lah, maksud saya gitu loh. Nggak usah ngomong. Tapi karena saling hantam menghantam, maki memaki, orang jadi takut. Ah, nanti gue digituin juga. Bener nggak? Ya betul. Gua aja yang speak up kayak tadi itu Mbak Ayu, dibilang gua dibayar, dibilang gua nggak ngefans, dibilang gua membelot apa segala macam. Padahal tujuan gua kasihan nih kita. Nah sekarang nggak perlu kasihan lagi, biarin aja jalan kayak gitu. Biarin aja jalan kayak gitu. Nanti udah silent ya kan. Tim-timnya siapa yang pendukung-pendukung yang sok-sok paten itu, diam aja dulu, nggak usah ngoceh-ngoceh di media sosial. Nggak usah, biarin aja. Nanti ada saatnya, biarin aja. Waktu tuh ada untuk Niki gitu loh. Dan cara orang-orang terdekat dia, termasuk keluarga Niki, adik abang yang ngomong, itu juga menentukan orang yes or not, suka atau tidak, mau ngebantu atau tidak. Kalau misalnya kau mau dibantu orang, kau ngoceh-ngoceh, ada beberapa rahasia orang yang membantumu nggak perlu kau ngocehkan. Serius, karena orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak usah jadi bahan. Jangan tinggi banget gitu loh. Kau pikir tinggi banget kayak gitu, kau bisa hancur. Bisa. Kau bisa mati, bisa hancur kapanpun. Karena mulut orang-orang di sekitarmu atau mulutmu sendiri. Mulut itu, tahu nggak? Mulut ini nggak bisa sembarangan. Mana boleh sembarangan kita. Benar nggak? Nah, Maires kan aku lihat menginvestigasi pelan-pelan muncul. Nah, itu di luar. Kayu nggak ngomongin itu udah urusan lain. Aku cuma ngomong ini aja. Jangan sampai orang empati dengan Niki lari tunggang langgang, dibongkar sana, dibongkar sini, saling bongkar. Enggak, ada beberapa hal yang kadang nggak perlu kau bongkar. Kau bicara di balik layar. Tujuanmu apa nih? Bantu Nikita 4 tahun. Ya kan, kayak banyak kok pakar-pakar hukum bilang, teman-teman yang senior apa, nggak apa-apa mulutnya itu udah selesai nih, gitu udah selesai. Rekonsiliasi, jika perlu kan rekonsiliasi antara kejaksaan, meminta maaf aja. Oh oke. Walaupun dalam posisi ini dia di kondisi yang benar, tidak
tidak semudah yang kita bayangkan. Indonesia ini kan penuh dengan keegoisan. Lembaga negara itu dianggap raja di Indonesia, ini aku bilang ya. Kejaksaan, kepolisian, TNI, orang-orang ada di seputar aparat penegak hukum Indonesia, itu orang-orang yang gila hormat, tau nggak sih? Gila hormat, gila semuanya. Kecuali sistem hukum di Indonesia ini berubah total. Baru gaya Niki itu bisa diterapkan. Dia udah kok 4 tahun itu sebenarnya menurut aku ya, saya nggak tahu apakah 4M itu untuk ngebayar, ini maaf ya, untuk ngebayar atas 4 tahun itu. 4 tahun itu udah apa? Dengan dihilangkannya pasal TPPU itu udah gila, udah bagus. Tinggal menunggu dan itu ada waktunya. Ada nanti teman-teman lain juga yang bergerak. Tenang aja. Tenang, santai, negotiate. Dari tim hukum mereka pasti bilang kan nanti ke kejaksaan ngobrol lagi aja. Ya kan, apalah arti hidup ini? Kau juga perlu rasa kemanusiaan. Kita ini manusia loh. Tim hukum manusia. Mereka bisa negosiasi di balik layar. Nggak semua muncul di infotainment, nggak semua menjadi berita. Hati-hati tuh. Maira, tolong lanjutin dulu Maira ya. Gue sambil cari handphone Maira. Lanjut. Hati-hati. Nggak semua bisa jadi berita. Kalau mau kan kami tahu tapi nggak boleh ngomong. Ada yang mesti kami keluarkan, ada juga yang nggak boleh dikeluarkan. Untuk kepentingan jutaan ribuan manusia, kami diam aja gitu loh. Aparat penegak hukum Indonesia ini mesti diperbaiki total. Tapi Prabowo kan tidak segampang itu. Lawannya banyak, nggak segampang itu. Cuman negosiasi mulut kita ini diciptakan Tuhan, ya. Kalau kita minta tolong, boleh minta tolong kah? Tangan kita begini loh. Jangan sombong. Apa-apa saling hantam-menghantam. Siapa yang nggak mau dihantam? Pak. Ada mesti kau hajar orang ya. Nih kayak kayu. Aku ngomong nih sekarang suaraku tinggi. Ya kan? Lugas. Ada juga aku tenang. Tapi menurut aku udah keterlaluan. Iya. Kejaksaan tuh banyak mafia. Kejaksaan itu banyak mafia. Kepolisian banyak mafia. Kenapa? Kau tinggal pesan, uangnya sekian, dibayar berapa, jadi barang itu. Mau berapa tahun pesanannya kan? Nah, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia mulai identifikasi. Kita yang harus pintar. Kapan kita harus bicara? Kalau kalian mau kompak, ya kan? Kalau kalian mau kompak, bertolong-tolonganlah. Saling harga menghargai. Jangan dikit-dikit kalian buka. Ini bukan aib sih ya, tapi di media sosial ini gampang banget emosi kalian tersulut. Itu efek negatif media sosial, gampang tersulut emosi. Seolah-olah kalian benar. Enggak begitu mainnya. Ada yang mesti kalian up, ada juga kalian simpan di balik layar. Terus jangan bermusuhan. Begitu kalian bermusuhan, orang masuk langsung nih pisau. Seset 1, 2, 3, 4, selesai. Udah. Habis kalian dimakan. Ini juga politis. Membela Niki. Ini kan politis loh. Jangan cuman bacot doang. Ya keluarga Niki juga kan seperti itu. Jangan sembarangan ikut-ikut ngomong di media sosial. Diem aja udah. Begitu kau ngomong, apalagi kau menjudge sana sini, biar aja kalau ada yang pemain di situ ya kan. Jangan nggak usah ikut ngomong. Yang bagus adalah ya sowan ke aparat penegak hukum atas nama kemanusiaan demi anaknya. Saya malah lebih hormat itu. Apa yang bisa saling bantu, bikin pledoi umum kek, pembelaan umum kek. Siapa yang lain pakai toko-toko? Nah kemarin dia di Kapitaloka. Kan kita juga share Kak, dia bantu Kak. Ini Kak, kasihan dia Kak. Kita pun kalau nginget itu nih, gue perempuan juga ya. Bukan tentang siapapun, bukan. Saya nggak peduli yang lain lah ya. Kita manusia biasa, perempuan loh. Gimana anaknya ya kan? Si anaknya yang perempuan baru bagus, ibunya kayak gini. Tapi aku pikir semua akan berproses dengan ini ya. Pledo-pledo kayak Irma Suryani, pakai suara-suara atau pergi ke Kowani. Mana keluarga kita? Pergi Kowani, minta suara mereka, minta pledoi mereka. Suara-suara besar seperti Rike di Pitaloka itu penting. Itu pledoi namanya. Cewek. Apa suara perempuan gubernur kayak Ibu Serly kayak minta pledoi dia. Minta suara mereka. Minta direview kembali, bukan hukumnya.
kalian datang ke ini, ke apa, ke apa, kejaksaan kek, kehakiman kek, bermohon dengan hati nurani, dengan kasih sayang. Tapi silent dulu. Misalnya 3 bulan. Redam dulu, selesaikan dulu, relax dulu. Ya kan banyak yang tersinggung di kejaksaan tuh. Yang Niki kemarin ngamuk-ngamuk itu. Satu sisi dia tepat adanya membongkar apa yang terjadi di apa penegakan hukum di Indonesia, sistem di pengadilan. Bagus, saya setuju. Tapi ada main cara manis lagi. Iya, Oh, so what? Itu penting sekali, Kak. iya. Penting. Hati manusia ini bukan batu, Kak. Aku ketemu beberapa lawyers lah ya. Yang lawyers itu di media sosial mungkin tidak suka dengan Niki. Tapi kalau bicara hati nurani, dia bilang, ayo, kalau kalian gak usah ngomong, cobalah kalian datang. Toko-toko perempuan loh, Koani. Koani itu kan banyak toko-toko perempuan, Kak. Datang. Udah, siapa lagi? Kemudian Piskolo. Piskolo juga sama ibu. Misalnya apa Prop Romi, ya kan? Ayo, harusnya itu. Wawancarai, lempar ke media sosial. Dukungan moral ini atau datang ke timnya Bapak ya kan, Pak Prabowo, Pak, mohon Pak ya, nggak mungkin Kak nggak dibantu. Niki tuh berini kok, berjasa waktu kampanye kemarin, walaupun dia dimanfaatkan si Rizky tuh, ya kan? Itulah cinta yang nggak pernah kadang dipikirkan orang, hanya selalu mikir egois, egois aku. Emang siapa Glenn? Aku. Aku tuh nggak akan pernah menang, tau gak? Pemenang sebenarnya kalau kalian berkolaborasi. Dan ini nih, tangan kalian begini nih. Coba saya tanya, mana ada pemenang yang sendiri? Tidak ada the winner. Winner sendiri tuh nggak ada. Tapi kalau kalian bergenggaman tangan, ada apa-apa ngomong di belakang. Siapa yang nusuk dari belakang ya kan? Dibicarakan. Nah itulah ya, keluarga Niki juga seperti itu. Ini Kak Ayu kasih tahu aja. Nanti jangan sampai, nah Kak Ayu gini-gini lagi, otak kau. Sibuk ngata-ngatain orang aja. Iya. Jadi kecerdasan orang itu, cara orang buat saling membantu sama manusia tuh beda cara. Nggak perlu dinampakkan di media sosial. Nggak perlu. Karena kalau di media sosial jadi masalah lagi, jadi masalah. Namanya emak-emak ya kan. Nggak apa-apa. Kadang aku nonton juga kalian berantem. Bagus juga nonton. Ada hiburan kan. Seru. Tapi kan lama-lama merugikan diri sendiri. Nah, itu aja sih. Mulailah Iya. berbenah semuanya gitu loh. Keluarga Niki berbenah, pendukung. Ya kalau ada masalah uang, masalah ini, masalah itu, ya kalau memang nggak ada, ngapain? Kalau ada, ya kalau ada kalian bagi-bagilah, ya kan? Udah lah ya. Udah, Ayo udah, jangan dulu, jangan dulu. udah. Halo. Iya. Jadi Orasi pula pagi-pagi ya kan? iya. Nah, awalnya itu kan ada isu 4M. Sebagai seseorang yang kita ini harus mengamankan dan menyamankan diri kita di media sosial, karena suara-suara kita ini harus kita tetap pertahankan. Kita kan harus memilah. Tidak asal copot cerita, berita, kemudian bersuara. Kayak gitu. Nah, begitu ini ya kita udah sebenarnya kita bukan tidak tahu, tetapi lebih memikirkan kepada dampaknya, lebih memikirkan kepada apanya. Kayak gitu, makanya kami memilih untuk bungkam. Nah, yang menjadi apa ya, yang menjadi mengiris hati adalah ketika kebungkaman kita ini diartikan bahwa Anda bukan pendukung Niki yang tulus. Kayak gitu. Anda bukan fans Niki, berhenti bicara tentang Niki. Itu sangat membuat kita kecewa. Itu diartikan seperti itu. Iya. Maka, iya, kemudian aku bersuara. Artinya kayak gini, untuk menjaga perdamaian di antara pendukung, aku bicara, silakan aja yang mau bersuara, silakan yang nggak mau bersuara 4M. Nah, itu pun dipelintir, Kak. Bungkamnya aku itu bukan bungkam, aku berhenti membahas 4M. Enggak. Aku harus memberitahu orang-orang tentang ini, tetapi dengan caraku. Aku bungkam untuk menyuarakan balikin 4M. Nah, orang-orang ini otaknya nggak nyampe. Begitu aku bungkam balikin ini, nggak usah bungkam tentang 4M. Kayak gitu. Jadi Kak, ini aku mau bilang ya, Iya, Kak, di media sosial ini
semua kita ini nggak saling kenal. Ini Iya, catat ya. Ini iya, coba pelan-pelan. Kita tuh nggak saling kenal sama sekali. Hmm. Kenapa iya, kalau aku ngomong cuman satu kali gitu kan? Kalau udah keterlaluan banget gitu loh. Udah. iya, Kemudian, walaupun nanti ibaratnya kita tukar nomor handphone, itu juga kita tidak saling kenal sama sekali. Kamu nggak bisa menentukan isi kepala Kak Ayu sekarang, kepala Kak siapa ini, Kak Kerbay, Kak Maires. iya, Nah, kita nggak saling kenal sama sekali karena kita ketemu itu karena kesamaan hati nurani misalnya. Dan kadang juga saya ambil sudut pandang lain gitu. Oh, apa yang bisa dibantu? Tapi aku nggak bisa ngomong gitu ya kan. Nah, jadi ada teman-teman tuh, ada juga ada salah satu suara dulu mantan ketua KPAI kan, itu bisa juga digunakan suaranya. Bisa. Nah, iya Kak. maksud Kak Ayu, eh, disinilah kayak keluarga Niki juga lebih bagus silent. Tenang aja dulu. Nah, kemarin aku senang abangnya bilang ya kan, minta Iya, tolong keluarga Pak Prabowo. Dan swear iya, ya, gue bilang kalau iya diungkapkan di Kak. media, itu Mm-mm. mempermalukan. Mempermalukan seorang presiden. Datanglah berkunjung, nggak mungkin nggak dibuka pintu, Kak. Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak buka pintu. Hanya cara. Karena juga di dunia nyata, kasus Niki ini nggak ada yang peduli, Kak. Sorry ya. Maaf aku bilang. Iya Kak Ayu. Nggak ada yang mau peduli. Karena mulut Niki terlalu lantam. Cuman banyak sebab orang kan nggak semua pandang ekspektasi mereka tuh nggak semua sama kan. Tapi menurut Iya, aku pakailah suara perempuan-perempuan, tokoh-tokoh perempuan, mau yang lantam dia, mau yang lembut dia pakai. Nah, jangan di preskon dibilang saya minta tolong kepada Pak Prabowo. Jangan, datanglah baik-baik, datang. Penuh hati nurani, Pak. Mohon maaf Pak, minta bantu. Atau ya, aku pikir yang paling cantik itu adalah anaknya yang datang, berkunjung. Nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Jangan-jangan di Agustus ini kan ada berkah lain. Doa kalian, ya kan, doa orang banyak. Di balik orang yang nggak suka, itu pasti ada sesuatu yang dikasih Tuhan. Itulah keajaiban namanya. Siapa yang bisa menyentuh hati para ayah dan ibu selain tidak beberapa pasang mata anak yang nggak berdosa gitu. Coba. Hanya itu yang bisa menyentuh, Kak. Swear. Nggak usah ngomong-ngomong di media sosial, di preskon, enggak. Jangan mempermalukan orang yang mau kita mintai tolong gitu loh. Ya kan?